selama dititipkan Allah ruh di dalam jasad ini, disitulah kesempatan kita beramal. Mana ruh tuh Pak Ustaz? Tunjukkan saya mana ruh di dalam badan. Dia tak nampak. Kalau ada orang minta tunjukkan mana ruh, coba kau masuk ke dalam airport, bawa tas. Boleh masuk ke dalam, tak boleh. Mesti lewat satu kotak dulu, cahaya X-ray namanya. Begitu masuk, tak boleh lewat. Ustaz Somad ya? Iya. Koper Ustaz tak boleh lewat. Begitu dibuka koper saya, ada pisau 2 biji di dalam. Dari mana Bapak bisa tahu? Karena ada cahaya X-ray. Begitu kita buka tirai, tak ada cahaya. Mana cahaya X-ray itu? Kalau cahaya X-ray saja tak bisa kau tengok, apalagi ruh. Bule-bule berjemur di pantai. Yang perempuan bule, yang laki-laki pakle. Berjemur dia di pantai. Apa yang membuat mereka berjemur? Kulit mereka tak berwarna sama sekali. Mereka ingin mewarnai kulitnya dengan cahaya ultraviolet. Apakah nampak engkau ultraviolet itu datang dari matahari masuk ke kulit? Tak nampak. Kalau cahaya ultraviolet pun tak nampak, apalagi ruhmu. Sudah berapa yang tak bisa ditengok? X-ray tak nampak, ultraviolet tak nampak. Wajah kita sendiri pun tak bisa kita tengok. Saya bisa nengok wajah saya Pak Ustaz. Dari mana? HP Samsung. Pertama orang melihat wajahnya ketika dia berhenti di bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon itu ada kolam yang besar. Sebelum cermin ada. Pas dia berhenti, pokok rindang, ada kolam. Ditengoknya ada wajahnya. Begitu rupaku rupanya. Itulah cikal bakal cermin. Akhirnya dengan bantuan cermin barulah kita bisa melihat wajah kita. Betapa manusia ini lemah. Jangankan mau menengok ruh, menengok wajahnya pun tak bisa. Sampai akhirnya cermin ada, tapi cermin tak jujur. Telinga kanan nampak sebelah kiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, mana ruh saya? Mana ruh saya? Terlalu tinggi ilmu untuk melihat ruh. Kau cukup percaya saja. Allah tak nampak, malaikat kiraman katibin tak nampak, alam barzah tak nampak, titian siratal mustaqim tak nampak, surga tak nampak, neraka tak nampak. Satu-satunya ditangkap oleh iman. Antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Keenam-enam ini tak nampak. Itu hanya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara iman itulah pedagang-pedagang yang ada di pasar tidak menipu timbangan. Yang 1 kilo tetap dia katakan 1 kilo. Tajam mata ibu-ibu menengok timbangan. Nengok Quran tak nampak, nengok timbangan nampak. Kurang 1 mata tu, kurang. Ibu-ibu yang matanya sudah tajam menengok timbangan beras, timbangan cabai, timbangan ikan. Terus ibu pantau. Kenapa? Ibu yang matanya tajam, ibu sudah menyelamatkan pedagang dari makan haram. Di pasar 1 kilo, pulang ke rumah begitu ditimbang 9,5 on. Lapor ke bapak, biar bapak bawa pistol. Kau betul kan timbangannya? Bukan mau nakut-nakuti dia, bukan mau menteror dia. 1 hari belanja orang di sana 10 orang. Setengah on. Berarti dia sudah makan haram berapa? 5 kilo dia makan haram sehari masuk ke dalam badannya, ditumpuknya. Oleh sebab itu timbangan ini penting. Ustaz kok cerita timbangan? Yang ngatur timbangan itu cerita ke saya, Ustaz timbangan ini tak ada yang betul sekarang. Masa tak ada? Satu pun tak ada. Ada satu yang betul Pak Ustaz. Apa tuh? Timbangan posyandu. Lain daripada itu tak ada. Dikumpullah hasil timbangan tadi. Duit tadi sudah banyak. Distorkan berangkat ONH. Lalu pergi ke Makkah berangkat haji. Bawa tisu. Masukkan ke kantong. Untuk apa? Mau nangis di depan pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Kenapa kau menangis? Kakiku dipijak Afrika.
menangis depan pintu Ka'bah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Disuapkan santunan anak yatim. Dulu santunan anak yatim 2. Salaman, sapu kepala. Salaman, usap kepala. Salaman, sekarang bertambah 3. Salaman, sapu kepala, cheese. Update status. Bahkan streaming pula itu. Boleh, tak salah. Tapi ketika yang kau kasih hasil dari timbangan yang curang tadi, kulu, makanlah, wa'anfiku, bersedekahlah. Apa yang kau sedekahkan? Min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, dia tak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hasil timbangan yang curang tadi lalu kemudian dibelikan ke beras, beras masuk rice cooker menjadi nasi, nasi disuap pagi menjadi makanan sarapan pagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Apa yang terjadi? Lidah makan hasil timbangan haram, dipakai berdoa. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Apa kata Allah? Jangan terima doa ini. Kenapa ya Allah? Karena aku haramkan mengabulkan doa dari lidah yang makan haram. Lidah yang kau pakai makan haram hasil timbangan, itu juga yang kau pakai berdoa, tak diterima Allah. Kecuali lidahnya 2, satu untuk makan, satu untuk berdoa. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, masuk darah, setetes darah, sepinggan, sepiring kita makan, yang jadi darah cuma setetes, masuk ke tangkai jantung, darah menyembur menyemprot naik ke otak, otak yang berpikir diisi darah haram. Maka nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, khati'atin, pendosa, lapendos, lelaki penuh dosa. Kenapa dia itu dosa saja isi otaknya? Dosa, 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 dosa. Kenapa dosa saja isi otaknya? Gara-gara apa? Gara-gara makan haram, setetes darah masuk ke jantung, disemprot ke otak, maka rusak isi kepalanya semua. Yang salah bukan matanya, yang salah bukan telinganya, yang salah bukan tangannya, yang salah di mana? Ni yang memerintahkan. Kalau anak kecil nampak dia berombak begitu, ini tak nampak lagi, udah keras, udah tua dah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung bapak ibu yang punya suami. Ibu suaminya di mana? Di Polresta Barelang, tapi ada pengajian setiap Kamis pagi, berbagai macam ustadz dibawakan kemari. Bapak ibu